Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Dzikru harfin kutiba yuktab amadal abidin wa tahirin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'al min bidarin amin. Pemirsa Alawin History yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya meminta maaf terlebih dahulu bahwa yang seharusnya siaran live ini dilaksanakan pada jam 5, akan tetapi saya ajukan 1 jam karena ada kepentingan mendadak. Jadi kita mulai pada jam 4 untuk kali ini. Melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu mengenai adab-adab berpuasa. Ats-tsalits ma yaquluhu idza aftara wa huwa ma ruwiya anhu alaihi salam annahu yaqulu idza aftara. Jika ada yang bertanya dipersilahkan, nanti sambil saya jawab ya. Ats-tsalits ma yaquluhu idza aftara wa huwa marwi anhu alaihi salam annahu kana yaqulu idza aftara dhahaba adh-dhama' wa ibtallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ini sebenarnya sama dengan apa yang ditanyakan oleh salah satu penonton semalam, yaitu yang berkaitan dengan doa buka puasa yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan sunnah itu seperti apa. Dan di sini kebetulan sedang membahas tentang apa yang hendaknya dibaca ketika seseorang itu berbuka, yaitu marwiya anhu alaihi salam, yaitu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW annahu kana yaqulu idza aftara, bahwa beliau ketika berbuka beliau mengucapkan doa dhahabat dhama' wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Rasa dahaga sudah hilang, kemudian urat sudah terbasahi dengan air, wa thabatal ajru, dan pahala sudah ditetapkan oleh Allah insyaallah taala. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wan Nasa'i, yang mana keduanya merupakan salah satu dari kutubus sittah, yang mana hadis-hadis yang mu'tamad, yang memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu Abu Dawud wan Nasa'i. Kemudian ada juga hadis yang lain, dan yang hadis ini sering kita baca. Wa ruwiya aidan annahu kana yaqulu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Biasanya kita menambahkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga dari sahabat dari Mu'ad bin Zuhrah, ya bukan sahabat, Mu'ad bin Zuhrah, akan tetapi mursalan, hadis yang mursal. Nah, di dalam ilmu mustalahul hadis, ya, yang dinamakan hadis mursal itu adalah hadis ya, di mana tabi'in meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad akan tetapi menghapus nama sahabat, yaitu dinamakan hadis mursal. Misalkan ini ya, ada Mu'ad bin Zuhrah. Mu'ad bin Zuhrah ini tabi'in. Dia berguru kepada sahabat, ya salah satu dari sahabat. Sahabat berguru dengan Nabi Muhammad. Harusnya Mu'ad bin Zuhrah ini meriwayatkan hadis, disebutkan gurunya terlebih dahulu, yaitu dari kalangan sahabat, baru kemudian dari Nabi Muhammad. Akan tetapi Mu'ad bin Zuhrah ini menghapus nama sahabat, sehingga langsung mengatakan ya qala Rasul. Orang yang di zamannya kan sudah mengetahui juga bahwasanya Mu'ad ini bukan sezaman dengan Nabi Muhammad. Nah, akan tetapi beliau itu sezaman dengan para sahabat. Nah, sesuai dalam ilmu mustalahul hadis, kalau ada seseorang meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad, padahal dia melalui sahabat terdahulu, ya sahabat terlebih dahulu, maka itu dinamakan hadis mursal. Dan hukumnya itu
dhaif, ya, hadis tersebut hukumnya dhaif. Akan tetapi hadis dhaif itu masih boleh diamalkan jika berkaitan dengan keutamaan dalam beribadah, dan itu dipakai, ya, hadis-hadis yang dhaif. Termasuk juga hadis dhaif itu dipakai dalam hal yang kaitannya dengan manaqib, ya, biografis seseorang atau sirah, ya. Dan Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan termasuk bid'ah kalau seandainya ada orang menulis kitab sirah tapi tidak menggunakan hadis-hadis dhaif. Ya, ini hadis-hadis dhaif ini tetap diamalkan. Ya, bisa diamalkan karena, ya, hadis dhaif ini kemungkinan juga memang datang dari Nabi Muhammad juga, jadi gitu. Karena, ya, sebenarnya hadis itu kan dibagi beberapa pembagian, ya. Nanti ada yang sahih, ada yang hasan, kemudian yang terakhir adalah dhaif, ya. Hadis sahih itu yang memiliki derajat yang tertinggi karena dengan beberapa syarat, ada 5 syarat itu: ittisalus sanad, kemudian adl, ya, kemudian khuluhu anis syudud, khuluhu anil illah, dan lain sebagainya. Nah, hadis dhaif ini yang mana hadisnya itu tidak sesuai dengan persyaratan yang di atas tadi yang ada 5, maka dianggap sebagai hadis yang dhaif. Kemudian dalam segi hukumnya, ya, dalam segi hukumnya hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan jika kaitannya dengan halal dan haram, ya, hukum fikih, kemudian hukum jual beli muamalah, kemudian kaitannya dengan tauhid. Nah, itu tidak boleh karena hadisnya itu hadis yang dhaif. Akan tetapi hadis dhaif itu digunakan dalam hal yang kaitannya dengan motivasi ibadah, dalam hal biografi, manaqib, dan lain sebagainya. Maka boleh, ya. Karena banyak biasanya di bulan-bulan puasa itu, di bulan puasa pasti banyak, ya, timbul pertanyaan yang berulang, ya, tiap tahunnya. Bagaimana hukum kita melafalkan doa Allahumma lakasumtu padahal hadis itu dhaif dan sebagainya. Nah, meskipun dhaif tapi kita tetap dianjurkan untuk mengamalkan. Karena al-wara', ya, fi hadis dhaif, kalau kaitannya sama ibadah itu untuk diamalkan. Jadi kalau kita menemukan hadis dhaif tapi kaitannya dengan motivasi ibadah, itu lebih bagus kita amalkan. Tapi kalau kaitannya dengan halal dan haram, itu lebih baik kita tahan, ya. Kita tidak berdalil dengan hadis tersebut. Wa fi haditsin akhar alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Begitu juga ada hadis yang lain yang dianjurkan di sini, yang Nabi juga membaca doa ini ketika berbuka puasa. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Dengan segala puji bagi Allah yang membantuku untuk kuat ibadah, ya, fasumtu, sehingga aku dapat berpuasa. Wa razaqani fa aftartu, dan memberikan aku rezeki, fa aftartu, sehingga aku dapat berbuka. Nah, adapun doa buka puasa yang sesuai dengan kajian ilmu fikih, yaitu disunahkan setelah berbuka puasa, bukan sebelum buka puasa, ya. Jadi sunnahnya ketika kita sudah mendengar azan maghrib, ya, kita cepat-cepat ambil makanan itu, kemudian kita baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian kita makan makanan tersebut. Setelah kita makan, ya, ta'jil, ya, dulu, ya, kurma atau air putih. Kemudian baru kita doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Dan itu yang dianjurkan seperti itu, yang sunnahnya. Jadi membaca doa buka puasa itu setelah memakan takjil, ya, bukan sebelum memakan takjil. Nah, untuk sebelum takjil, ya, kita disunahkan membaca doa makan yang setiap hari kita baca tersebut. Nah, maka baru setelah itu baru membaca doa buka puasa. Ya, kalau seandainya membaca sebelum buka puasa, ya, tidak masalah juga, cuman dia tidak mendapatkan kesunahan, ya, seperti itu. Kemudian adab yang keempat, ar-rabi' ma yuftiru alihi, ya, apa kebersihan sebagian dari iman. Itu bukan termasuk hadis, ya, bukan termasuk hadis. Tapi ada hadis yang serupa, ya, cuman tidak
lafadznya bukan an-nadzafah. Allah nadhif yuhibbun nadzafah. Allah thayyib yuhibbut thayyib. Kama qala, seperti itu. Jadi hampir-hampir mirip. Tapi bukan termasuk hadis an-nadzafatu an-nadzafatu minal iman, bukan termasuk hadis. Tapi maknanya ada yang sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Allah nadhif yuhibbun nadzafah. Kemudian apa yang dibuat untuk berbuka? Adab yang keempat, wa huwa rutabun aw tamrun aw ma'un, li'annahu ruwiya anhu alaihi salam annahu kana yuftir qabla an yusalli ala rutabat fa illam yakun fatamarat fa illam yakun hassa hasawatin mimma. Sekarang makanan apa yang dianjurkan untuk dimakan saat berbuka? Yang pertama adalah rutab. Ya, rutab itu kurma, ya, jenis kurma, tapi yang belum sampai matangnya yang tingkat terakhir. Nah, itu namanya rutab. Karena nanti ada urutan tamar itu, ya, proses berjalannya kurma itu sampai ke fase dia itu menjadi tamar. Ya, kurma itu banyak fase-fasenya. Ya, di antaranya at-talq, kemudian khalal, kemudian busrun, ya, kemudian rutab, dan yang terakhir adalah tamar. Tamar ini yang sering kita makan, itu yang sudah agak kering. Tapi kalau rutab itu masih basah, ya. Tetapi yang afdal itu rutab terlebih dahulu. Kemudian tamar, ya, kurma, jenis kurma. Kalau nggak ada, ya, pokoknya tamar aja, ya. Pokoknya kurma, kita makan kurma tiga kali. Au ma'un. Kalau tidak ada kurma, kita air. Nah, jadi bukan yang salah, ya, sering kita lakukan berbuka dengan yang manis. Nah, itu kurang tepat, ya, kurang tepat. Tapi kalau yang manis itu kurma, ya benar, karena kurmanya. Tapi kalau orang beranggapan berbuka yang manis, ya kita makan kolak atau makan es, ya, yang manis. Nah, itu bukan sunnah. Nah, karena makanan yang manis itu urutannya yang paling terakhir. Nah, karena yang pertama tadi kurma, ya, kurma. Kemudian dengan berbagai jenisnya. Kalau tidak ada, air zam-zam. Nah, kalau tidak ada, baru air putih biasa. Kemudian makanan yang manis yang tidak terkena api. Jadi manis natural, dia dari sananya sudah manis. Contohnya apa? Buah-buahan. Nah, itu kan kita itu kan manisnya bukan tambahan, tapi dari tobi, ya, dari alam seperti itu. Atau misalkan madu, ya, madu sudah manis. Nah, itu makanan yang manis dan tidak terkena api. Baru yang terakhir makanan yang manis yang terkena api. Ya, contohnya kayak misal kolak, ya, atau makanan yang lain itu yang diolah itu, ya, dengan api. Nah, itu urutan yang terakhir. Nah, maka rutab au tamar au ma, li'annahu ruya, karena diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, kana yuftir, beliau itu berbuka puasa qabla an yusolliya, sebelum sholat maghrib, ala rutobat, ya, makan rutobat jamak, ya, paling sedikit 3. Dimakan tamar itu minimal 3 di sini sunnahnya. Fa illam yakun fatamarat. Kalau tidak ada rutob tadi, kurma yang hampir matang, ya, rutob, kemudian baru tamar. Fa illam yakun hasawatin mimma. Kalau tidak ada rutob atau tamar, maka minum, ya, seteguk air atau sedikit air seperti itu. Ya, beberapa tegukan air, ya, hasawatin mimma, meneguk beberapa tegukan air. Kalau kita tidur telentang, ini saya tahu ini komedi nih, ya, humor, telentang. Kalau telentang batal, sama kayak telan apel, telan yang lain sebagainya. Tapi kalau terlentang, ya, tidak batal, ya. Kemudian waqala alaihi salamu idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamar fa illam yajid fa 'alal ma' fa innal ma' tahur. Ya, kalau seandainya salah satu dari kalian itu berpuasa, falyuftir 'ala tamar, maka berbukalah dengan tamar. Fa illam yajid, kalau tidak menemukan tamar, fa 'alal ma', maka minum air. Fa innal ma' tahur, karena air itu suci. Bahkan ada sebagian ulama yang mana beliau itu sangat berhati-hati dengan makanan yang akan dikonsumsi untuk berbuka.
sehingga dia itu ya ketika berbuka mencari air yang benar-benar suci, yang benar-benar halal ya. Di antaranya ada yang dia itu menunggu hujan ya, mungkin waktu itu musim hujan jadi dia berbukanya pakai air hujan atau pakai air sungai ya, seperti itu ya. Air sungai tapi yang bersih. Al-khamis wasadis ta'jilul fitri. Ya, adab yang kelima dan yang keenam adalah mensegerakan berbuka wa ta'khirus suhur dan mengakhirkan suhur ya. Jadi ada perbedaan ya antara sahur dan suhur. Kalau dibaca fathah, sahur itu adalah makanan yang dimakan untuk sahur, itu namanya sahur. Ini dalam bahasa Arab ya. Tapi kalau suhur itu perbuatan kita atau aktivitas makan kita di waktu sahar itu ya, di waktu sahar, di waktu sebelum subuh, itu namanya suhur ya. Jadi sahur dan suhur. Kalau sahur makanannya, kalau suhur aksinya, aksi makannya itu namanya suhur. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam suhur itu ada barokah. Ada keberkahan di situ. Ya meskipun cuma makan sedikit ya nasi atau hanya seteguk air itu tetap dilakukan untuk mendapatkan kesunahan. Ya meskipun kita mengatakan sudah kenyang ya, sudah kenyang karena makannya berlebih di malam hari, maka tetap dianjurkan dia bangun untuk mendapatkan keberkahan di waktu sahur. Al-khamis wasadis ta'jilul fitra. Sudah tadi wa qala alaihi salam la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Ya, senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama dia mensegerakan berbuka. Jadi ketika sudah mendengar azan dia langsung berbuka ya. Kalau di jalan misal ya dia lakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasanya itu ya, beli air tea, aqua, air gelas atau lain sebagainya. Wa qala alaihi salam qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, hamba yang paling aku cintai yaitu adalah orang yang paling cepat untuk berbuka. Wa qala alaihi salamu la yazalu dinu dhahiran ma ajalan nasu al-fitra li anna al-yahud wan nasara yuakhirun. Nabi bersabda, agama ini akan menang ya, akan mengalahkan yang lain selama orang-orang itu mensegerakan berbuka. Karena orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu ketika mereka berbuka, mereka itu mengakhirkan, jadi ditunda makanannya. Waktu makannya itu ditunda. Apakah orang Yahudi Nasrani berpuasa? Iya berpuasa, dulu berpuasa, diwajibkan puasa, akan tetapi tata caranya berbeda, waktunya juga berbeda. Qala Amr bin Maimun, kana ashabu Muhammad ajalan nasi iftaran wa abta'uhum suhuran. Ya, berkata Amr bin Maimun, sahabat-sahabat Nabi itu kalau berbuka itu orang yang paling cepat ya, orang-orang yang paling cepat saat berbuka dan yang paling lambat ketika sahur. Jadi kalau sahur itu akhir ya, mepet-mepet subuh, tapi nggak terlalu mepet juga ya. Maka nanti dijelaskan ini. Afdalnya sepertiga malam itu ya, sepertiga malam. Wa innama akharus suhur ya liyutaqawwa bihi ala shaum kay la yujhiduhu shaum fayuqidahu an katsir min at-ta'at. Kenapa kok mereka itu suka mengakhirkan sahur? Ya karena untuk kuat dalam puasa, dan puasa itu tidak membuat mereka capek. Fayuqidahu an katsir min at-ta'at. Kalau dia sudah capek, udah payah, akhirnya dia malas untuk melakukan banyak ketaatan. Waqad kana baina suhuri Rasulillah wa baina salatihi qadru khamsina ayah. Nah, ini diriwayatkan waktunya kapan itu ya, antara sahurnya Nabi Muhammad dan antara sholat subuhnya, jadi seakan-akan atau sekadar orang membaca 50 ayat ya, jadi selesai sahurnya Nabi ya sampai sholat adzan subuh itu jaraknya sekitar 50 ayat ya. Nah itu
itu termasuk orang yang mengakhirkan. Bagaimana kalau ada orang yang sahur tapi setelah imsak, hukumnya bagaimana? Boleh, karena puasa itu dimulai dari terbitnya fajar, adzan fajar itu. Kalau imsak itu belum termasuk masuknya fajar sodik, jadi masih boleh orang itu bersahur ya, makan minum masih boleh. Nah, kenapa kok ada waktu imsak itu ya? Ada imsak sekitar 10 menit. Nah, itu dilakukan untuk berjaga-jaga, takutnya orang tidak sadar dia udah keenakan makan minum, ternyata tiba-tiba azan subuh. Nah, itu kan kasihan nanti. Kalau ditelan dia batal ya. Kalau dia keluarkan kan orang nganggapnya eman-eman, itu makanan masih enak kan, lezat kan, seperti itu. Nah, jadi tetap boleh ya, imsak itu makan tetap boleh, tapi dianjurkan itu untuk menahan ya, biar kita memulai puasa ketika adzan subuh itu udah siap ya, udah gosok gigi, udah semuanya. Wa inna ma ajal fitra li anal ju' wal atas rubbama darra bihi. Dan kenapa kok disunnahkan mensegerakan berbuka? Ya, karena ju' wal atas ya, terkadang rasa lapar dan rasa haus itu bisa membahayakan dia. Ya, barangkali dia itu termasuk orang yang punya penyakit mah atau penyakit-penyakit yang lain. Nah, sehingga bisa membahayakan dia, maka disunahkan untuk mensegerakan berbuka. Fala wajha ila imtalin nafs lidzalika ma annahu la qurbata fihi. Maka tidak ada alasan seseorang itu untuk menunda makannya itu padahal tidak ada nilai ibadahnya. Nah, jadi misalkan ada orang ntar ana bukanya ntar aja waktu isya, tanpa makan takjil atau apapun, nah, itu nggak ada nilai ibadahnya, dan itu bahkan haram karena waktu ibadahnya sudah selesai dan dia harus membatalkan puasanya. Berbeda kalau dia tidak menemukan makanan untuk berbuka, dan itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dia sudah mendapatkan makanan, dia harus langsung berbuka di situ. Waqatruya ba'du durafa'is salaf ya'kulu fi suq. Bahkan diriwayatkan ada sebagian orang-orang salaf itu makan di pasar ya, ketika adzan maghrib belum sempat sampai rumah dia makan di pasar ya, padahal termasuk ya, karena sebagian orang-orang salaf itu menganggap itu sebuah aib kalau ada orang itu makan di pasar ya, makan di warung. Nah, seperti ada sebagian orang seperti itu. Tapi ini diriwayatkan ada sebagian orang salaf itu makan di pasar ketika azan maghrib. Faqilahu fi dzalika faqala matlul ghani dzulmun, menunda. Ya, ini mereka berdalil dengan hadis yang mana hadis ini kaitannya sama orang yang berhutang. Ya, matlul ghani dzulmun. Di penundaan orang yang kaya yang dia sudah mempunyai uang ya untuk membayar hutang tapi tidak digunakan untuk membayar hutang, itu hukumnya zalim ya. Matlul ghani dzulmun, menunda bayar hutang padahal dia mampu, nah itu hukumnya zalim. Nah, mereka berdalil sama dengan hadis ini. Maksudnya apa? Menunda berbuka padahal dia bisa untuk berbuka, itu termasuk kezaliman juga. Nah, oleh karena itu mereka itu tidak mau menunda buka puasa. Baik ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan ketemu lagi di hari Senin ya, Senin malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.